Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minatul Zahro. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi ranah kognitif, afektif, dan juga ranah psikomotorik. Apa yang disebut dengan ranah kognitif? Ranah kognitif di sini adalah kemampuan intelektual siswa dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Dalam ranah kognitif itu ada 6 jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Yang pertama di sini ada pengetahuan atau hafalan atau ingatan, adalah kemampuan untuk mengingat-ingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide sampai gejala, rumus-rumus, dan sebagainya tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Yang kedua, pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk memahami setelah sesuatu itu diketahui atau diingat. Memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi pemahaman. Jadi pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang seringkali setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. Salah satu contohnya di sini peserta didik atas pertanyaan guru pendidikan agama Islam dapat menguraikan tentang makna kedisiplinan yang terkandung dalam surah Al-Asy secara lancar dan juga jelas. Yang ketiga, penerapan atau aplikasi adalah kesanggupan seseorang untuk menetapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori, dan juga sebagainya. Yang keempat, analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan sesuatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor lainnya. Jenjang analisis adalah setingkat lebih tinggi ketimbang jenjang aplikasi. Yang kelima, sintesis. Ini merupakan kemampuan berpikir yang merupakan kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis di sini merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Yang keenam, penilaian atau penghargaan atau evaluasi atau evaluation merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ruang kognitif menurut taksonomi Bloom. Jadi penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu nilai atau ide. Misalnya jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan, maka ia akan mampu memilih suatu pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan-patokan atau kriteria yang sudah ada. Dan lanjut, ranah efektif di sini merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Yang pertama di sini resolving atau attending, menerima atau memperhatikan adalah kepekaan seorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Yang kedua, contohnya di sini hasil belajar efektif jenjang resolving, misalnya peserta didik menyadari bahwa disiplin wajib ditegakkan. Sifat malas dan tidak berdisiplin harus disingkirkan jauh-jauh. Yang kedua, responding atau menanggapi.
mengandung arti adanya partisipasi aktif. Jadi, kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan juga membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Contoh hasil belajaran ranah afektif, jenjang responding adalah peserta didik tumbuh hasratnya untuk mempelajari lebih jauh atau menggali lebih dalam lagi ajaran-ajaran Islam tentang kedisiplinan. Yang ketiga, di sini valuing atau menilai atau menghargai, artinya memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau objek sehingga apabila kegiatan atau objek sehingga apabila kegiatan atau objek dikerjakan dirasakan akan membawa kerugian dan penyesalan. Contoh hasilnya di sini tumbuhnya kemauan yang kuat pada diri peserta didik untuk melakukan disiplin baik di sekolah, di rumah maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang keempat, mengatur atau mengorganisir. Artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal yang membawa kepada perbaikan umum. Contohnya yaitu peserta didik mendukung pengakuan kedisiplin nasional yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Soeharto pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 1995. Sedangkan ranah psikomotorik di sini merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotor di sini adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, dan sebagainya. Ranah psikomotorik menjadi lebih rinci lagi ke dalam 6 jenjang, yaitu yang pertama gerakan refleks, yaitu basis semua perilaku bergerak respon terhadap stimulus tanpa sadar. Misalnya melompat, menunduk, berjalan, menggerakkan leher dan kepala, menggenggam dan juga memegang. Yang kedua gerakan dasar. Gerakan ini muncul tanpa latihan tapi dapat diperhalus melalui praktek gerakan ini terpola dan juga dapat ditebak seperti gerakan tak berpindah, bergoyang, membungkuk, merentang, mendorong, menari, dan lain-lain. Yang ketiga gerakan persepsi. Jadi gerakan sudah lebih meningkat karena dibantu kemampuan perseptual seperti menangkap bola dan mendribble bola. Gerakan sambil menjaga keseimbangan memilih satu objek kecil dari sekelompok objek yang ukurannya bervariasi. Yang keempat, gerakan kemampuan fisik. Gerak yang lebih efisien berkembang melalui kematangan dan juga belajar seperti menggerakkan otot atau sekelompok otot selama waktu tertentu, seperti berlari jauh, mengangkat beban, dan menarik atau mendorong. Yang kelima, gerakan terampil. Di sini dapat mengontrol berbagai tingkat gerak atau tampil. Tangkas, cekatan melakukan gerakan yang sulit dan rumit, seperti melakukan gerakan terampil berbagai cabang olahraga, menari, berdansa, membuat kerajinan tangan, menggergaji, mengetik, bermain piano, dan juga memanah. Yang kelima di sini gerakan indah dan kreatif. Jadi mengkomunikasikan perasaan melalui gerakan seperti melakukan senam tingkat tinggi dan bermain drama. Terakhir di sini mengenai evaluasi hasil belajar. Di sini kesimpulannya, evaluasi ialah penilaian terhadap ketentuan belajar siswa.
Hasil belajar siswa dapat diukur menggunakan 3 dominan, yaitu aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan terkait evaluasi ranah kognitif, afektif, dan juga ranah psikomotorik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.